Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Serta sholawat dan salam tak lupa tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 2311033, semester 5, kelas A, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait penjelasan model kepemimpinan pelayan atau servant leadership dan juga gaya delegatif. Nah, guna memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi pendidikan Islam dari Bapak Dr. Ali Mahsyar, MPDI. Baiklah, simak video berikut ini. Baik, di sini saya ingin menjelaskan model kepemimpinan pelayan atau servant leadership terlebih dahulu. Jadi, model kepemimpinan pelayan atau servant leadership dicetuskan secara teoritis oleh Robert Kivner Greenleaf pada tahun 1976. Nah, gagasan-gagasan yang terkandung pada kepemimpinan pelayan ini menyihir sebagian besar tokoh-tokoh di dunia, baik itu politisi, penulis, filsuf, dan berbagai profesi lainnya. Tokoh-tokoh tersebut mengidentifikasikan diri mereka sebagai seorang pemimpin yang melayani masyarakat. Nah, kepemimpinan pelayan ini dibangun dari dua istilah, yaitu leader dan servant. Kedua istilah ini memiliki dua peran yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi, dia melayani, serve. Namun di sisi lain, dia juga harus menjadi seorang pemimpin, lead. Nah, hal ini merupakan suatu kontradiksi ya, bagaimana dia bisa sebagai pelayan sekaligus sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam pandangan Greenleaf, kepemimpinan yang memiliki peran berbeda tersebut merupakan kepemimpinan yang ideal karena seorang pemimpin bertugas untuk melayani, mendukung, dan juga dapat memberdayakan para anggotanya. Menurut Greenleaf, kepemimpinan pelayan adalah orang yang pertama melayani, yang dimulai dari perasaan alami melayani orang lain dengan ikhlas, membuat orang yang dilayani bertumbuh sebagai pribadi yang sehat secara jasmani maupun rohani, bijaksana, bebas, otonom, dapat membangun rasa memiliki terhadap suatu komunitas dan adanya pemahaman mendalam tentang semangat di tempat kerja atau organisasi. Sementara menurut Spears, kepemimpinan pelayan merupakan model kepemimpinan yang menempatkan orang lain sebagai prioritas utama, yang meningkatkan layanan pada orang lain, melakukan pendekatan secara holistik dalam pekerjaannya, dan dapat membangun kebersamaan dalam suatu komunitas serta melakukan pembagian kekuasaan atau sharing of power. Nah, dalam pengambilan suatu keputusan. Lalu selanjutnya, karakteristik dari kepemimpinan ini lebih berfokus pada pribadi, followers, jadi pribadi bawahan. Lalu mengungkapkan 6 karakteristik model kepemimpinan pelayan ini. Antara lain yang pertama yaitu menghargai orang lain, values people. Yang mana sebagai seorang pemimpin harus dapat mendengarkan, melayani setiap kebutuhan orang lain terlebih dahulu dan dapat mempercayai bawahan atau orang lain. Lalu yang kedua, mengembangkan orang, develop people. Seorang pemimpin memberikan kesempatan belajar, memodelkan perilaku yang sesuai dan membangun orang lain melalui dorongan atau motivasi. Yang ketiga yaitu membangun komunitas, build community. Seorang pemimpin membangun hubungan yang kuat, bekerja secara kolaboratif dan dapat menghargai perbedaan pendapat dari setiap individu, menampilkan keaslian, authenticity. Seorang pemimpin juga harus dapat membangun integritas dan kepercayaan, keterbukaan dan akuntabilitas, dan juga kesediaan untuk belajar dari orang lain, menerima masukan juga dari bawahan. Lalu yang kelima, ada memberikan kepemimpinan kepada para pemimpin, share leadership. Nah, seorang pemimpin membayangkan masa depan, mengambil inisiatif dan mengklarifikasi tujuan. Dan yang terakhir yaitu berbagi kepemimpinannya, share leadership. Seorang pemimpin harus dapat menciptakan visi bersama, berbagi kekuatan dalam mengambil suatu keputusan, dan berbagi status dan juga hak istimewa dengan semua tingkat organisasi. Lalu selanjutnya, konstruksi dari servant leadership ini itu menurut Dennis ya. Yang pertama itu kasih sayang, love. Servant leadership merupakan kepemimpinan yang dilandasi dengan rasa cinta dan juga kasih sayang. Lalu yang kedua, pemberdayaan, empowerment, mempercayakan kekuasaannya kepada orang lain dan mendengarkan saran dari para bawahan dan juga dari para pegawainya. Yang ketiga yaitu visi, vision,
pemimpin harus memiliki tujuan yang mengarahkan kemana organisasi ini akan berjalan. Visi sebagai landasan dalam melangkah menuju masa depan dan sebagai inspirasi tindakan dari para bawahan. Yang keempat yaitu kerendahan hati, humility, yaitu pemimpin yang menjaga kerendahan hati, menghormati dan menghargai pegawai serta mengakui kontribusi pegawai dalam sebuah organisasi. Yang kelima, kepercayaan, trust, pemimpin yang berasal dari orang-orang pilihan di antara sejumlah orang lain. Karena hal unik tersebut, maka pemimpin servant leadership mendapatkan kepercayaan dari para bawahan. Nah, menurut Leiden, Wayne, Zhao, dan Henderson menyatakan bahwasanya perilaku pemimpin yang melayani dapat diidentifikasi berdasarkan 7 kriteria. Nah, yang pertama itu membentuk konsep, yang kedua memulihkan emosi, yang ketiga mengutamakan pengikut atau para anggota, yang keempat membantu pengikut untuk tumbuh dan sukses bersama, yang kelima berperilaku secara etis, yang keenam memberdayakan, dan yang ketujuh dapat menciptakan nilai untuk masyarakat. Nah, jika contohnya ya, seorang kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan ini, maka timbulnya pelayanan dan empati. Kepala sekolah yang menerapkan prinsip pelayanan dan empati dapat lebih memahami kebutuhan pendidik, staf, dan juga peserta didiknya. Sebagian besar responden melaporkan bahwasanya kepala sekolah yang menempatkan pelayanan sebagai prioritas utama cenderung lebih peka terhadap tantangan yang dihadapi staf, pendidik, dan juga peserta didik, yang tercermin dalam peningkatan kepuasan dan keterlibatan mereka. Oleh sebab itu, servant leadership saat ini dianggap tepat karena merupakan kombinasi dari elemen kepemimpinan terbaik berdasarkan pelayanan kepada orang lain. Terdapat pengembangan dan pemberdayaan, bahwasanya kepala sekolah yang berfokus pada pengembangan dan juga pemberdayaan staf dapat membantu meningkatkan kinerja mereka melalui pelatihan dan kesempatan pengembangan profesional. Data juga menunjukkan bahwa kepala sekolah dengan kepemimpinan servant leadership memiliki program pengembangan profesional yang lebih sering dan lebih efektif dibandingkan dengan sekolah lain yang tidak menerapkan model kepemimpinan ini. Lalu terwujudnya komunikasi terbuka, sehingga kepala sekolah yang menerapkan komunikasi terbuka dapat menciptakan lingkungan yang lebih kolaboratif dan dapat mendukung. Servant leadership juga berpengaruh positif ya terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin baik servant leadership, maka semakin baik kinerja. Begitu pula semakin buruk servant leadershipnya, maka semakin buruk pula kinerja para karyawannya. Nah, selanjutnya saya ingin membahas terkait gaya kepemimpinan delegatif. Nah, kepemimpinan delegatif merupakan sebuah gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh pimpinan yang bawahannya mempunyai kemampuan lebih agar bisa menjalankan aktivitasnya yang untuk sementara waktu tidak bisa dilakukan oleh pimpinan dengan berbagai macam sebab. Gaya kepemimpinan delegatif ini sangat cocok dilakukan jika stafnya memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi. Dengan demikian, pimpinannya tidak terlalu banyak dalam memberikan perintah kepada bawahan, jadi tidak perlu menyuruh-nyuruh ya. Nah, bahkan pemimpin akan lebih banyak dalam memberikan dukungan saja seperti motivasi untuk bawahannya. Lalu terdapat 5 indikator kepemimpinan delegatif ini menurut Saputro. Di antaranya yang pertama yaitu keterampilan komunikasi. Nah, adalah suatu keterampilan dan kemampuan menyampaikan pesan dan juga gagasan kepada orang lain dengan tujuan dan maksud yang baik. Lalu yang kedua, kemampuan memengaruhi bawahan. Merupakan keinginan untuk mengendalikan wewenang dalam perusahaan dengan bekerja secara cepat dan juga tangkap agar orang lain dapat menuruti kehendak dan keinginannya. Yang ketiga, mandat. Merupakan suatu amanah serta kewajiban dalam menuntaskan pekerjaan yang diberikan sesuai dengan deadline waktu yang telah ditentukan. Yang keempat itu kemampuan untuk mengendalikan emosi. Artinya bagaimana seseorang itu dapat memahami emosi, mengendalikan emosinya, melindungi bawahannya dan meningkatkan kinerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu keterampilan motivasi. Seperti yang saya katakan tadi, merupakan dorongan anggota organisasi agar siap dan bersedia memberikan kontribusi pada organisasi. Nah, gaya kepemimpinan delegatif memiliki beberapa karakteristik. Antara lain yang pertama yaitu pemberian otonom. Pemimpin memberikan kebebasan dan otonomi kepada bawahan untuk membuat keputusan dan mengambil suatu tanggung jawab. Yang kedua, dukungan dan sumber daya. Pemimpin menyediakan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh bawahan untuk menyelesaikan setiap tugas yang telah ditentukan. Yang ketiga, keterlibatan minimal. Jadi seorang pemimpin itu tidak terlalu banyak ikut campur tangan dalam proses
kerja bawahan, sehingga bawahan memiliki ruang untuk berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Bawahan diberikan tanggung jawab penuh atas tugas dan proyek yang diberikan. Yang kelima yaitu komunikasi terbuka, sama halnya dengan model kepemimpinan servant tadi ya, yang mana pemimpin menjaga komunikasi terbuka dengan bawahan untuk membantu memajukan dan memberikan umpan balik. Yang keenam yaitu kepercayaan. Pemimpin memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kemampuan dan kompetensi bawahannya. Yang ketujuh, pengembangan kemampuan, yang mana pemimpin fokus pada pengembangan kemampuan dan keterampilan bawahannya. Lalu selanjutnya, gaya kepemimpinan delegatif ini efektif digunakan dalam situasi yang mana apabila bawahannya sudah memiliki kemampuan dan kompetensi yang tinggi serta motivasi yang kuat untuk bekerja secara mandiri. Katakanlah bawahan tersebut sudah matang dalam semua persiapannya. Lalu ada kelebihan dari penerapan gaya kepemimpinan ini. Yang pertama, dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja para staf atau para bawahan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi dan juga kreativitas yang dikembangkan yang dimiliki oleh bawahan atau staf. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan keterampilan bawahan dan juga staf. Yang keempat, meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Jika semua kegiatan itu tidak harus menunggu seorang pemimpin, maka tentunya akan efisien terhadap waktu. Yang kelima, dapat mendorong partisipasi aktif pendidik ataupun staf dalam mengambil suatu keputusan. Jika terdapat kelebihan, juga tentunya terdapat kekurangan. Jadi kekurangan dari gaya kepemimpinan ini, yang pertama, risiko kesalahan pada saat pengambilan keputusan oleh bawahan. Lalu jika digunakan oleh seorang kepala sekolah, mungkin seorang kepala sekolah tadi akan kehilangan kontrol atas proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu perlu waktu dan juga usaha untuk membangun kepercayaan dan kemampuan para staf atau bawahan. Lalu mungkin tidak efektif jika staf atau bawahannya tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak memiliki motivasi yang cukup. Jadi tidak bisa diterapkan ya jika para bawahannya belum memiliki kriteria seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, perlu ditekankan bahwasanya setiap gaya kepemimpinan, model kepemimpinan yang dipilih oleh seorang pemimpin itu harus memperhatikan situasi, kondisi, kebutuhan para anggota dan juga lingkungan budaya kerja agar setiap pemimpin itu dapat mengambil langkah yang tepat. Oleh karena itu, ada baiknya seorang pemimpin melakukan diagnostik untuk mengetahui setiap karakteristik yang dimiliki para anggotanya agar dapat menyesuaikan dengan model dan gaya kepemimpinan yang akan digunakan, agar dapat menciptakan lingkungan organisasi yang nyaman dan juga bermakna. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan terkait model kepemimpinan servant leadership, model kepemimpinan pelayan, dan juga gaya kepemimpinan delegatif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.